Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita tentang tafsir juz amma. Dan sekarang kita masuk pada surat Al-Balad, yaitu surat yang ke-90. Kita bacakan terlebih dahulu secara singkat ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, la uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini. Al-Balad, negeri maksudnya kota Mekah. Wa anta hillum bihadzal balad. Dan engkau Muhammad bertempat di negeri Mekah ini. Wa walidi wa ma walad. Demi pertalian antara bapa dan anaknya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam susah payah. Ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad. Apakah dia manusia itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya? Yaqulu ahlaktu malan lubada. Dia mengatakan aku telah menghabiskan harta yang banyak. Ayahsabu allam yarahu ahad. Apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya? Alam naj'al lahu ainain. Bukankah kami telah menjadikan baginya dua mata, walisanan wa syafatain, dan kami jadikan baginya lisan dan dua bibir. Wa hadainahu najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, kebaikan maupun keburukan. Falaqatahamal aqabah. Akan tapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Wa ma adraka mal aqabah. Tahukah kamu apa itu jalan yang mendaki dan sukar? Fakku raqabah, yaitu melepaskan perbudakan hamba sahaya. Au it'amun fi yaumin dhi masghabah, atau memberi makanan pada hari terjadi kelaparan. Yatiman dha maqrabah, kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat. Au miskinan dha matrabah, atau orang miskin yang sangat fakir. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Ulaika ashabul maimanah. Mereka itulah orang-orang beriman, adalah orang-orang golongan kanan, penghuni surga. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masy'amah. Dan orang-orang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itulah golongan kiri. Itu penghuni neraka jahanam, alaihim narum muqsadah. Mereka berada dalam neraka yang tertutup rapat. Surat Al-Balad, surat ke-90 ya. Al-Balad artinya negeri, yang dimaksud dengan negeri di sini adalah kota Mekah. Dan dia termasuk surat Makkiyah sebagaimana sering kita jelaskan berulang-ulang. Surat Makkiyah adalah surat yang turun sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah. Apa kaitan surat Al-Balad dengan surat Al-Fajr? Para ulama membahas tatkala menafsirkan surat, mereka mencoba menyebutkan keterkaitan antara surat yang ini dengan surat sebelumnya. Sebelum surat Al-Balad, kita sudah bahas surat Al-Fajr. Apa kaitannya antara surat Al-Balad dengan surat Al-Fajr? Di antara yang mereka sebutkan bahwasanya dalam surat Al-Fajr disebutkan amalan-amalan yang menyebabkan seseorang masuk neraka jahanam. Amalan-amalan tersebut ya, kalla balla tukrimunal yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turatha akalamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Yaitu tidak memuliakan anak yatim, terus kemudian tidak memotivasi untuk memberikan makan kepada fakir miskin, kemudian makan harta ya yang bukan haknya, kemudian mencintai dunia, mencintai harta dengan kecintaan yang sangat dalam. Ini adalah ciri-ciri penghuni neraka jahanam yang Allah sebutkan dalam surat Al-Fajr. Nah, dalam surat Al-Balad Allah sebutkan sebaliknya. Ciri-ciri atau amalan-amalan yang hendaknya dilakukan agar seorang bisa masuk surga. Ya, yaitu Allah sebutkan fakku raqabah, membebaskan budak. Au it'amun fi yaumin dhi masghabah, atau memberi makan di hari tatkala terjadi kelaparan. Yatiman dha maqrabah, atau memberi makan kepada fakir miskin, anak yatim yang memiliki hubungan kekerabatan. Au miskinan dha matrabah, atau memberi makan kepada orang miskin yang sangat fakir. Dua hal yang bertentangan. Di surat Al-Fajr ciri-ciri penghuni neraka, ya, tidak memberi makan kepada fakir miskin, tidak memuliakan anak yatim. Adapun ciri penghuni surga sebaliknya, yaitu memuliakan anak yatim, memberi makan fakir miskin dan yang lainnya. Baik.
Surat Al-Balad dibuka dengan Allah bersumpah, la uqsimu bihadzal balad. La secara bahasa Arab artinya tidak. Artinya tidak. La uqsimu bihadzal balad. Uqsimu bihadzal balad artinya aku bersumpah dengan negeri ini, dengan kota Mekah. Sehingga timbullah khilaf di kalangan para ahli tafsir. Allah mengatakan tidak, aku bersumpah dengan negeri ini. Ada yang menafsirkan tidak, aku bersumpah dengan negeri ini, yaitu tafsiran pertama bahwasanya seakan-akan Allah berkata, hari kiamat itu pasti datang. Tidak perlu aku bersumpah dengan kota Mekah. Suatu yang pasti, ngapain aku bersumpah dengan kota Mekah sementara hari kiamat yang kalian ingkari itu pasti akan terjadi. Ini tafsiran pertama. La artinya benar-benar tidak. Artinya aku tidak bersumpah dengan kota Mekah. Untuk menyatakan hari kiamat itu akan datang, aku tidak bersumpah dengan kota Mekah karena itu suatu perkara yang sudah jelas. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua, la uqsimu bihadzal balad, maksudnya tidak. Ini berkaitan dengan persangkaan orang-orang kafir, tidak benar persangka kalian bahwasanya hari kiamat tidak akan terjadi, itu tidak benar. Uqsimu bihadzal balad, aku bersumpah bahwasanya persangkaan kalian tidak benar. Yang benar bahwasanya akan terjadi hari kiamat. Tafsiran kedua. Bingung kan? Tafsiran ketiga, la uqsimu bihadzal balad, la di situ adalah la az-zaidah. Ini kalau orang ngerti bahasa Arab dia akan tahu apa yang maksud dengan az-zaidah. Artinya la di situ hanya untuk penekanan. Dan dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat yang ditambahkan huruf disebut dengan huruf az-zaidah, yaitu huruf tambahan. Maksudnya apa? Untuk penekanan, ditambah huruf untuk penekanan. Dan ini banyak dalam ayat Al-Qur'an. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Seharusnya secara bahasa Arab cukup dengan mengatakan fabi rahmatin, tetapi Allah tambah ma, fabima rahmatin minallahi lintalahum. Ya, yang artinya secara bahasa Indonesia karena dengan rahmat Allah maka engkau lembut kepada mereka wahai Muhammad. Allah tambah ma zaidah sehingga maknanya adalah penekanan. Kalau kita artikan dalam bahasa Arab artinya dan sungguh-sungguh benar-benar karena rahmat Allah engkau bisa lembut kepada mereka. Antum nanti bisa baca dalam banyak penjelasan lebih panjang lebar, tetapi ini susah saya jelaskan karena antum tidak ngerti bahasa Arab ya. Kalau antum mengerti bahasa Arab saya akan jelaskan lebih detail. Tetapi intinya la uqsimu bihadzal balad, la di situ zaidah yang artinya sungguh-sungguh benar-benar aku bersumpah dengan negeri ini, dengan kota Mekah. Itu maksudnya. Ya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kota Mekah, tatkala Allah bersumpah dengan kota Mekah, menunjukkan negeri kota Mekah itu kota yang spesial. Oleh karenanya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dalam banyak ayat tentang kota Mekah, tentang Al-Masjidil Haram. Al-Masjidil Haram sebenarnya tanah haram. Dalam Al-Quran banyak sekali, kalau kita 8 kali Allah sebutkan tentang Al-Masjidil Haram. Allah bersumpah dengan kota Mekah, di antaranya dalam ayat ini dan ayat satunya. Kata Allah, la uqsimu bihadzal balad, aku bersumpah dengan kota Mekah. Dalam ayat yang lain kata Allah, wattini wazzaituni wa hadzal baladil amin. Demi buah tin, demi buah zaitun, wa hadzal baladil amin, dan demi negeri ini yang negeri yang aman. Itu demi kota Mekah. Oleh karenanya kota Mekah ini kota yang spesial dan dia salah satu di antara 2 tanah suci. Tidak ada tanah suci yang ketiga. Ya. Tanah suci cuma 2, Mekah dan Madinah. Makanya kata Nabi SAW, inni haramtul Madinah kama harrama Ibrahimu Makkah. Sungguhnya aku mengharamkan tanah Madinah. Maksudnya aku menjadikan Madinah sebagai tanah haram sebagaimana Ibrahim telah menjadikan Mekah sebagai tanah haram, tanah suci, ada aturannya. Tidak boleh ditumpahkan darah di situ, tidak boleh mengusir hewan, tidak boleh berburu di situ, tidak boleh menebang pohon, tidak boleh mematahkan ranting-ranting pohon, dilarang di Mekah maupun di Madinah. Kalau ada barang yang jatuh, ya maka tidak boleh diambil. Ini aturan di kota Mekah dan kota Madinah. Tidak ada tanah haram yang ketiga. Bahkan ya, Masjidil Aqsa bukan tanah haram. Oleh karenanya, sebagian ibarat yang sering kita dengar, Salisul Haramain, ya, tanah haram yang ketiga untuk Masjidil Aqsa,
maka itu adalah ibarat atau ungkapan yang keliru. Tanah haram cuma 2, Mekah dan Madinah. Benar, Masjid Al-Aqsa, 3 masjid ini. Masjid Al-Haram, Masjid Al-Aqsa, Masjid Nabawi. Ini 3 masjid yang spesial, yang boleh seorang bersafar dalam rangka untuk mencari berkah di tempat tersebut. Cuma 3 masjid ini. Ya, kata Nabi SAW, la tusyaddur rihal illa thalathati masajid. Tidak boleh seorang sengaja bersafar untuk mencari keberkahan kecuali kepada 3 tempat ini. Masjid Haram, Masjid Al-Aqsa, Masjid Nabawi. 3 ini spesial kenapa? Karena 3 masjid ini masjid yang dibangun oleh para anbiya. Masjid Haram yang bangun siapa? Nabi Ibrahim. Masjid Al-Aqsa yang bangun Nabi Sulaiman alaihissalam. Masjid Nabawi yang bangun siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang tanah suci cuma 2. Mekah dan mana? Madinah. Orang Syiah punya tanah suci yang lebih hebat daripada Mekah dan Madinah, yaitu tanah Karbala. Tanah Karbala. Bahkan tanah haramnya lebih luas daripada tanah haram Mekah, ya. 25 kilo sebelah utara, 25 kilo sebelah selatan, 25 kilo sebelah barat, 25 kilo sebelah timur. Radiusnya lebih apa? Luas. Mereka sebutkan dalam buku-buku mereka. Bahkan kata mereka, Mekah tidak ada nilainya dibandingkan dengan apa? Karbala. Kalau mengunjungi ziarah ke kuburan Husain, sekali mengunjungi kuburan Husain sama seperti 20 kali haji, kata mereka. Ya, ini enggak benar, ya. Tanah haram cuma 2, yaitu Mekah dan Madinah. Baik. Dan di antara keistimewaan tanah haram yang tidak dimiliki oleh kota-kota yang lainnya, Allah berfirman dalam surat Al-Hajj, "Wa man yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudzikhu min adzabin alim." Kata Allah, barang siapa yang berniat untuk melakukan kezaliman di kota Mekah, kami akan buat dia merasakan adab yang pedih. Ini hanya berlaku di kota Mekah. Di kota Mekah kalau orang sudah niat berazam melakukan kemaksiatan, dia sudah terancam dengan adab neraka jahanam meskipun dia belum melakukan. Berbeda dengan tempat-tempat yang lainnya, bahkan di kota Madinah tidak berlaku hal ini. Di tempat lain kalau seorang berniat buruk, dia tidak melakukan, tidak dicatat dosa. Tetapi di kota Mekah, seorang jangankan fisiknya di kota Mekah, bahkan fisiknya di negeri Yaman, di Son'a, bahkan fisiknya di Jakarta, bahkan fisiknya di Bekasi misalnya. Kemudian dia berniat, saya akan nipu jemaah haji nanti kalau di Mekah. Saya akan jual kambing, ternyata kambingnya enggak ada, ya. Saya ingin bohongin jemaah haji. Misalnya. Sementara dia di Bekasi, dia sudah terancam dengan azab yang pedih. Kenapa? Dia sudah berniat untuk melakukan kezaliman di mana? Di kota Mekah. Dan ini hanya spesial di kota Mekah. Orang niat buruk melakukan keburukan di kota Mekah diancam dengan azab yang pedih. Paham? Ini di antara spesialnya kota Mekah. Taib. Kemudian Allah berfirman, la uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini. Allah berfirman selanjutnya, wa anta hillum bihadzal balad. Wa anta, dan engkau wahai Muhammad, hillun bihadzal balad. Hillun di negeri ini. Hillun di sini, ini ada khilaf juga di kalangan para ulama. Apa maksudnya? Ada beberapa pendapat. Di antaranya mereka mengatakan, aku bersumpah dengan kota Mekah sementara engkau hillun, yaitu engkau tinggal di kota Mekah. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, aku bersumpah di kota Mekah wa anta hillun bihadzal balad. Sementara mereka berani menghalalkan darahmu di kota Mekah wahai Muhammad. Yaitu tatkala orang-orang Quraisy membuat sayembara, siapa yang bisa membunuh Muhammad akan diberikan 100 ekor onta, dan ini pelanggaran luar biasa. Karena di kota Mekah tidak boleh terjadi apa? Pembunuhan. Sementara mereka bikin aturan, siapa yang bisa membunuh Muhammad akan diberikan 100 ekor onta. Maka Allah bersumpah, sungguh dengan demi negeri ini. Bagaimana engkau dihalalkan darahmu sementara engkau berada di kota Mekah? Tapi ini dilakukan oleh kaum musyrikin. Ini tafsiran kedua. Tafsiran kedua, wa anta hillum bihadzal balad, artinya wahai Muhammad, kau sekarang di Mekah, dicaci maki oleh mereka, dihina oleh mereka. Suatu saat engkau akan menguasai kota Mekah dan engkau dihalalkan bagimu kota Mekah dalam waktu tertentu. Dan itu terjadi pada Fatu Makkah, ya, 8 tahun 8 Hijriah. Tahun 8 Hijriah, waktu orang-orang musyrikin sebelumnya tahun 6 Hijriah melakukan perjanjian damai dengan kaum muslimin yang disebut dengan perjanjian Al-Hudaybiyah, yaitu perjanjian gencatan senjata. Namun pada tahun 8 Hijriah mereka melakukan pelanggaran. Mereka ternyata membunuh sebagian sekutunya kaum muslimin. Sehingga akhirnya Rasulullah SAW marah. Akhirnya Rasulullah SAW
membawa pasukan 10.000 pasukan untuk menyerang kota Mekah. Menyerang orang-orang Quraisy karena mereka telah melakukan apa? Pelanggaran. Maka datanglah Nabi dengan 10.000 pasukan dan Nabi masuk di kota Mekah. Tatkala itu kota Mekah tidak boleh ada pembunuhan, namun Allah menjadikan tanah haram kota Mekah menjadi tanah halal cuma dari pagi sampai asar. Nabi boleh menyerang orang-orang Quraisy. Sampai ada orang namanya Ibnu Khattal. Ibnu Khattal ini murtad. Dia masuk Islam, kemudian Nabi pernah mengutus dalam suatu utusan, dia bunuh sahabat. Dia bunuh sahabat, dia murtad. Maka waktu itu Nabi mengatakan, kalau kalian mendapati Ibnu Khattal, bunuhlah dia. Meskipun dia berlindung di balik sitar atau kiswah Ka'bah. Dan akhirnya dia dibunuh. Padahal dalam aturan kota Mekah, tanah haram tidak boleh terjadi apa? Pembunuhan. Tapi Allah izinkan, kata Allah, wa anta hillun bihadzal balad. Suatu hari kau akan boleh bagimu tanah haram menjadi tanah halal cuma dari pagi sampai kapan? Asar. Oleh karenanya setelah itu Nabi setelah menguasai kota Mekah, Nabi berkata, wa innama adzina li fiha sa'atan min nahar. Sungguhnya Allah hanya menghalalkan bagi saya, mengizinkan saya untuk berbuat di kota Mekah. Kota Mekah menjadi tanah halal sa'atan min nahar, cuma di siang hari. Tsumma adat hurmatuhal yauma ka hurmatiha bil ams. Sekarang sudah kembali lagi keharamannya, yaitu tanah sucinya sebagaimana sebelumnya. Jadi kota Mekah pernah menjadi tanah halal pada tahun 8 Hijriah tatkala Fatu Makkah cuma dari pagi sampai apa? Sampai sore, sampai asar. Paham maksudnya? Dan ini kabar gembira dari Nabi. Surat ini, surat Al-Balad, surat Makkiyah, turun di kota Mekah sementara Nabi sedang diintimidasi. Sementara para sahabat sedang disiksa, tapi Allah kabarkan tentang masa depan. Suatu saat kau akan menguasai kota Mekah. Bahkan Allah menjadikan tanah Mekah halal bagimu dalam beberapa waktu. Ya, karena pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Setelah itu Allah bersumpah, wa walidin wa ma walad. Wa walidin wa ma walad. Demi sang ayah dan sang anak. Wa walid yaitu yang melahirkan atau sang bapak. Wa ma walad dan apa yang dia lahirkan, anaknya. Itu demi ayah dan demi anak. Ada yang mengatakan demi Adam dan keturunannya. Ada yang mengatakan demi Ibrahim dan Ismail. Maknanya. Ada yang mengatakan Nabi Ibrahim, ada yang mengatakan umum demi ayah dan anaknya. Ya. Sungguh keterkaitan di antara mereka sangat kuat. Ya. Kemudian Allah bersumpah, kemudian Allah berkata, laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah sebutkan sumpah-sumpah ini semua demi Mekah, ya. Kemudian demi yang ayah dan sang anak. Untuk apa? Untuk menekankan sesuatu. Penekanan tersebut kata Allah, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam kondisi susah payah. Bukan penciptaan susah payah, tapi manusia itu dalam kondisi susah payah. Kami menciptakan manusia dalam kondisi susah payah. Oleh karena lihat halaman 381 saya sebutkan Imam Al-Qurtubi menyebutkan tentang bagaimana kondisi manusia yang susah payah. Pertama, pada saat dilahirkan, susah sang anak, pusarnya dipotong, kemudian dia harus menyusui kepada ibunya, terkadang air susunya tidak lancar, ya. Kemudian harus disunat, ya. Sunat umur berapa? Kalau di Arab umur seminggu sudah apa disunat, ya. Kalau di sini SMP, kadang SMA. Ya. Anak saya kemarin umur 4 tahun saya sunat, ya. Saya sunat, ya. Sudah selesai sunat dia bilang, "Jangan, enggak mau disunat," padahal sudah diputus. Ya. Pas mau disunat, kata dokternya, "Ustaz, jelaskan sama Abdul Razak, anak Ustaz, supaya dia tidak ketakutan bahwasanya sunat itu hukumnya sunnah, bersih." Saya bilang, "Dok, anak kecil enggak paham begitu." Sudah saya bilang, "Nak, kamu sunat nanti Abi belikan mainan." Dia lebih paham. Baik. Tatkala dia lahir harus potong pusar, kemudian mencari air susu ibunya. Kalau air susunya lagi kering dia menangis, susah payah sejak kecil. Ya. Kemudian tatkala giginya tumbuh dia merasakan badannya panas, itu pun penderitaan, susah payah dia alami. Setelah tumbuh dia dewasa dia harus menjalani kehidupan. Kalau dia mau menikah dia harus cari nafkah, menafkahi kerja pagi pulang sore, nafkahi anak, nafkahi istri. Susah atau tidak? Susah. Kenceng lagi jawabnya, susah. Masa tua, susah payah, badannya lemah. Terus mengalami kelemahan dan kelemahan. Pandangan mulai rabun, telinganya mulai tidak mendengar dengan baik.
tangan mulai gemetar, semuanya kepayahan. Di alam kubur begitu masuk sudah ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Dibangkitkan sudah juga dalam kondisi susah payah, tidak berpakaian, di bawah terik matahari jaraknya 1 mil. Ya. Belum dihisab, belum dimizan, belum lewat sirat. Ini semua dalam kondisi apa? Kepayahan. Kapan seorang lepas dari seluruh kepayahan? Kalau dia sudah menginjakkan kakinya di surga. Itu baru dia tidak ada letih sama sekali. Sebelum dia menginjakkan kakinya di surga, seluruhnya dalam kondisi apa? Kepayahan. Oleh karenanya ada seorang datang kepada Imam Ahmad. Kemudian dia bertanya, "Ya Aba Abdullah, qasadtuka min Khurasan as'aluka an mas'alah." Wahai Imam Ahmad, saya datang dari jauh dari Khurasan, datang ke Baghdad untuk bertemu dengan engkau. Saya ingin bertanya tentang satu pertanyaan. Pertanyaan tersebut, mata yajidul abdu ta'mar rahah. Kapan seorang hamba merasakan kelezatan istirahat? Kata Imam Ahmad, inda awali qadamin yadha'aha fil jannah. Begitu kakinya nginjak surga, dia akan langsung apa? Relax. Sebelumnya tidak akan ada namanya apa? Letih. Tidak akan ada namanya santai. Semuanya dalam kondisi payah. Semuanya manusia demikian. Ya. Oleh karenanya antum harus terus berusaha untuk beribadah dan beribadah, ya, sampai antum masuk surga. Kalau semua surga baru tidak ada lagi keletihan sama sekali. Nah, tatkala Allah menyebutkan, ya, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami dalam menciptakan manusia dalam susah payah. Tujuannya apa? Tujuannya bahwasanya manusia sadar dia itu ada Tuhannya. Dia itu diatur. Kalau seandainya dia yang mengatur, dia pasti milih yang enak-enak saja. Ternyata dia tidak bisa memilih siapapun dia. Mau raja, mau presiden, apalagi antum orang Bekasi, ya. Banyak hal antum tidak bisa milih. Kerja ternyata kerja yang berat. Gaji tidak bisa milih, pasang gaji sendiri enggak bisa kan? Enggak bisa. Banyak rumah, mau beli rumah enggak bisa rumah yang mewah. Antum enggak bisa milih. Banyak hal menunjukkan antum tidak bisa mengatur. Antum itu diatur. Supaya antum tahu bahwasanya ada Tuhan yang mengatur apa? Antum tidak semua kehendak kita akan berjalan, berlaku. Ini yang pertama. Yang kedua, agar antum tahu bahwasanya ada di sana ada istirahat yang abadi, yang luar biasa, yang sempurna, yaitu di surga. Maka semangatlah untuk beribadah, ya, agar anda terlepas dari segala kesusah payahan ini. Anda harus masuk surga. Kalau anda tidak mau surga, anda akan terikat dengan kesusah payahan. Apalagi kalau masuk neraka, dapat susah payah yang abadi. Itu maksudnya kata sebagian ahli tafsir. Jadi seorang merenungkan hal ini, dia semangat beribadah karena dia tahu bahwasanya dia tidak mendapatkan istirahat yang abadi kecuali setelah dia menginjakkan kakinya di surga. Akan tapi para hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, jika seorang itu seorang muslim, seorang mukmin, meskipun ujian dia hadapi, meskipun susah payah dia hadapi, dia akan menghadapinya dengan tenang karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Disebutkan sebuah kisah, saya pernah dengar seorang syekh berceramah. Ada seorang wanita, ya. Dia marah sama suaminya. Suaminya poligami. Dia ngamuk. Dengar baik-baik Bapak-bapak. Ibu-ibu juga dengar baik-baik. Kemudian dia ngamuk lari dari rumah. Lari dari rumah, entah salat maghrib, entah salat isya, tiba-tiba dia mendengar ada imam baca surat ini. Sampai pada ayat laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam kondisi dia susah payah. Maka dia sadar demikianlah kehidupan. Ya. Saya dipoligami, ada kesusahan yang saya hadapi. Maka dia pun balik kepada suaminya. Artinya apa? Saya tidak bisa terhindar dari apa? Susah payah. Ya. Akhirnya dia kembali kepada di depan dia ada pilihan. Dicerai oleh suaminya atau tetap menjadi suaminya namun dia menjadi istri yang kedua. Sebagian orang, saya enggak mau, daripada saya istri kedua mending cerai. Akhirnya dia juga mendapatkan kepayahan. Enggak ada suaminya, menjadi menjanda, ya. Hidup terkatung-katung, ya. Susah, anak-anak siapa yang ngurus? Tidak ada yang membelainya, ya. Tidak ada teman ngobrolnya, ya. Atau dia menjadi istri kedua dan juga dengan berbagai macam kepayahan. Karena mendengar ayat ini akhirnya dia kembali dan dia siap menjadi istri yang kedua. Ini tidak ada maksud apa-apa saya cerita ini. Saya cuma cerita bahwasanya
namanya kehidupan demikian. Namanya kehidupan demikian. Ya. Apalagi setelah saya buka program Halo Ustadz, lihat orang curhat banyak sekali. Ibu-ibu curhat. Tadi aja saya buka pasti ada ibu yang curhat. Yang curhat. Yang inilah, yang anulah. Demikianlah manusia dalam permasalahan. Kalau tidak ingin punya masalah di dunia, ya mati. Masalah baru dalam alam barzakh. Kalau antum ingin hidup di dunia, pasti ada permasalahan. Bahkan antum terkadang yang sumber apa? Permasalahannya. Oleh karenanya, ya ikhwan, demikianlah kehidupan. Kalau antum ingin lepas dari kabat, dari segala kesusahan ini, tidak ada jalan lain kecuali masuk apa? Surga. Maka dengan dipenuhi kesusahan ini, antum berusaha untuk beribadah. Mau antum kaya, mau antum miskin, pasti ada kesusahan. Gak mungkin gak ada kesusahan. Ya, saya bicara dengan benar-benar. Orang kaya, antum lihat orang kaya, punya perusahaan besar. Apa dia gak susah? Dia susah juga. Bayangkan dia punya pekerja misalnya 5.000 orang. Dia mikir. Banyak yang dia pikirkan, gimana 5.000 orang tersebut. Bagaimana kalau gajian, mikir gaji mereka. Apalagi kalau perusahaan lagi, ekonomi lagi jatuh, pusing dia. Ya. Belum kalau ada perusahaan lain muncul, saingan, pikiran lagi dia. Belum lagi dia keluar kemana-mana, ada bodyguard, takut, macam-macam, pikiran banyak. Kalau sudah lebaran, udah mikir gimana ini. Ada nama THR ya. Pusing THR-nya. Pegawainya 5.000 senang THR. Yang pusing bosnya ya. Betapa banyak orang kaya nggak bisa tidur. Orang miskin mau pakai tikar ngorok langsung. Jadi tidak ada yang terlepas dari kesusahan. Semuanya pasti ada kepayahan dengan porsi yang masing-masing. Porsi yang masing-masing. Baik. Tetapi orang-orang beriman yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan mereka tenteram dengan mengingat Allah, maka ketahuilah dengan mengingat Allah hati ini akan menjadi tenteram. Setelah itu Allah berfirman, ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad. Apakah sang manusia itu menyangka tidak ada yang berkuasa atasnya? Ini orang kafir. Sering saya sampaikan kalau ada kalimat al-insan, manusia dalam surat-surat juz amma, surat-surat Makkiyah, banyak ulama membawakan bahwa ini orang insan yang kafir, manusia yang kafir, yang berbuat sesukanya, berfoya-foya. Kata Allah, ayahsab alla yaqdiru alaihi ahad. Apakah sang manusia itu menyangka tidak ada yang menguasainya? Yaqulu ahlaktu malal lubada. Dengan bangganya dia berkata, aku telah menghabiskan hartaku banyak. Siapa yang melarang saya? Saya kaya raya, saya mau ke sana beli ini, beli anu. Dia merasa sombong dengan hartanya. Sebenarnya Allah mengatakan, inilah sifat orang kafir, berbangga-bangga dengan foya-foya yang dia lakukan. Itu asalnya sifat orang kafir. Makanya dia mengatakan, yaqulu ahlaktu malal lubada. Aku sudah menghabiskan hartaku yang banyak. Dia bangga. Dan itu sifat sebagian orang. Bangga kalau sudah bisa ngambur-hamburkan uang. Bangga kalau sudah bisa berfoya-foya ke sana sini, jalan-jalan ke luar negeri, beli barang-barang yang tidak bermanfaat. Bangga kalau punya mobil 20 yang harganya mahal-mahal, ya. Bangga hal-hal yang tidak bermanfaat, seperti itu. Ini kebiasaan orang-orang kafir. Dan Allah menggunakan kalimat ahlak. Ahlak itu artinya bahasa Arab artinya binasa, hilang sia-sia. Uang tersebut yang mereka gunakan untuk berfoya-foya tidak ada manfaatnya sama sekali, hilang sia-sia dan akan menjadi bumerang bagi mereka tatkala di akhirat kelak. Kata Allah Subhanahu wa taala, ayahsabu allam yarahu ahad. Apakah dia menyangka tidak ada seorang pun yang melihat dia tatkala dia melakukan demikian? Sepuas-puasnya dia melakukan kemaksiatan, sepuas-puasnya dia berfoya-foya. Apakah tidak ada yang menghisapnya? Apakah tidak ada yang melihatnya? Apakah tidak ada yang menguasai dia? Akan dimatikan dia, akan dibangkitkan, akan diminta pertanggungjawaban. Sementara dia bebas melakukan apa yang dia kehendaki. Ya. Oleh karena ikhwan jangan berfoya-foya ya. Beli mobil mahal-mahal ya. Beli sampai enggak dipakai. Beli mobil 4 miliar. Mobil balap. Balap di mana? Berkasih mau balap itu kayak gitu. Macetnya tadi. Hampir saya terlambat tadi. Ya. Balap di mana? Balap sebulan sekali ngapain mobil dipakai sebulan? Sebulan sekali. Ya. Ngabisin mobil mahal-mahal. Ada sebagian orang saya tahu beli mobil harga 4 miliar. Anak buahnya cerita sama saya. Setelah itu dia bosan, dia kembalikan. Dalam waktu beberapa bulan, akhirnya jatuh menjadi 1, sekian miliar. Bayangkan, dalam beberapa bulan dia buang uang 1 miliar lebih.
Buat apa seperti itu? Hanya untuk bangga-bangga, menunjukkan sama kawan saya punya mobil mewah. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Dia bangga, saya sudah habiskan duit. Ini bangga punya duit banyak, habiskan foya-foya. Sifat orang kafir. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, Allah ingatkan, kamu itu kalau punya harta harusnya bersyukur. Alam naj'al lahu ainain. Bukankah kami telah memberikan kepadanya dua mata untuk dia mandang keagungan Allah, untuk dia mengambil pelajaran, tapi ternyata dia gunakan untuk maksiat, untuk melihat hal-hal yang haram. Walisana wa syafatain. Bukankah kami telah berikan dia lisan, dua bibir menghiasi wajahnya, digunakan untuk mengungkapkan apa yang dalam hatinya, untuk merasakan kelezatan dengan lisannya, dengan bibirnya dia bisa berbicara. Ini kenikmatan. Maka jangan dia gunakan untuk hal-hal yang tidak benar. Kata Allah, wa hadainahun najdain, dan kami telah menunjukkan kepada dia dua jalan, jalan kebenaran maupun jalan keburukan. Tinggal dia pilih mana. Setelah itu Allah mencela insan ini, orang kafir ini yang berfoya-foya, kemudian tidak bersyukur kepada Allah, ya. Pandangannya tidak digunakan untuk mengagungkan Allah, lisannya tidak digunakan untuk memuji Allah, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Falaqata hamal aqabah. Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Al-aqabah, lihat halaman 386. Aqabah dalam bahasa Arab artinya jalan yang ada di sela-sela gunung. Kalau di Mekah sana banyak gunung, antum melihat. Kota yang banyak gunung Mekah. Dan Ka'bah itu di lembah. Atasnya kanan kirinya gunung. Iya atau tidak? Makanya orang kalau hajian tuh turun ke lembah. Turun haji, bukan naik haji. Turun ke lembah. Untuk tawaf itu di lembah. Biwadin ghairi dzar'in. Kata Allah, Mekah yaitu Ka'bah di mana di lembah yang tidak ada tumbuhan sama sekali. Dan di sekeliling kota Mekah banyak gunung-gunung. Dan di antara gunung-gunung tersebut ada jalan-jalan di sela-sela gunung-gunung. Itu namanya bahasa Arab namanya aqabah. Untuk menempuh jalan tersebut memang sulit naik ke atas, tapi harus ditempuh kalau ingin berjalan menuju tempat yang lain, ya. Namanya aqabah. Sehingga memberi isyarat bahwasanya jalan menuju surga itu seperti jalan yang ditempuh menuju gunung-gunung. Ada kesulitan untuk masuk surga. Ada ujian. Maka Allah mengatakan, falaqata hamal aqabah. Kenapa dia tidak menempuh jalan-jalan yang berat tapi mengantarkan dia kepada surga? Ya. Kata Allah, wa ma adraka mal aqabah. Tahukah engkau apa itu aqabah? Jalan-jalan berat tersebut yang harus ditempuh. Maka Allah jelaskan tentang amal-amal saleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, fakku raqabah. Di antara jalan-jalan berat tersebut, kalau dia punya harta, merdekakan budak. Itu di antara jalan sulit yang dia tempuh, yang bisa masukkan dia ke dalam surga. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin nar bisyahwat. Surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci. Ada beban yang Allah bebankan kepada kita. Harus ini, harus harus ini. Salat 5 waktu di masjid, bayar zakat, ya. Banyak tugas-tugas yang Allah bebankan kepada kita. Membantu orang miskin. Dan ini semua beban yang kalau kita lakukan, kita akan berjalan menuju surga. Dan memang berat. Adapun kalau masuk neraka, huffatin nar bisyahwat. Neraka diliputi dengan perkara-perkara yang syahwat, yang menyenangkan. Tidak mungkin orang masuk neraka kecuali dia senang-senang. Enggak mungkin masuk neraka kecuali dia senang-senang. Zina enak. Ya, apalagi macam-macam lah. Korupsi enak, ya. Musik-musikan, joget-joget juga apa? Enak, ya. Nyemplung ke mana? Neraka jahanam. Enggak mungkin orang masuk neraka kecuali dia berlezat-lezat. Secara zahirnya, minum khamar, ya. Senang-senang, maksiat semuanya, ya. Selingkuh sana sini, ya. Melihat hal-hal yang haram. Dan tidak mungkin orang masuk surga kecuali dia menempuh sesuatu yang berat. Tidak mungkin. Karena Nabi mengatakan huffatil jannatu bil makarih. Surga itu meliputi perkara yang dibenci oleh hawa nafsu. Pasti banyak hawa nafsu yang dia lawan. Orang mau sholat subuh pengennya tidur. Buka lihat cewek cantik pengennya lihat tapi dia balik. Astagfirullah. Padahal cantik, ya. Mau dilihat, ya. Banyak hal yang harus dia lawan syahwatnya.
Tetapi kalau masuk neraka pasti melalui hal-hal yang lezat. Nah, Allah menamakan amal-amal soleh yang harus dikerjakan oleh seorang supaya bisa masuk surga, Allah namakan dengan aqabah. Yaitu seperti rintangan yang harus dia lewati, jalan di sela-sela gunung. Di antara rintangan-rintangan tersebut yang harus dilewati, kata Allah, fakku raqabah. Di antara amalan-amalan tersebut adalah fakku raqabah, memerdekakan seorang budak. Atau membebaskan tawanan perang yang tertawan misalnya. Ada tawanan perang ditawan, harus butuh biaya untuk membebaskannya, maka dia keluarkan uang untuk membebaskan tawanan perang. Kemudian kata Allah, au it'amun fi yaumin dzi masghabah, atau memberi makanan pada hari yang terjadi kelaparan. Memberi makanan secara umum berpahala, tetapi memberi makanan tatkala hari kelaparan pahalanya lebih besar. Paling enggak perlu membuat kaidah bahwasanya bersedekah secara umum itu berpahala, tetapi tatkala semakin kuat hajah, kebutuhan orang yang akan kita bantu, maka pahala kita semakin besar. Makanya dalam ayat ini Allah mengatakan au it'amun fi yaumin dzi masghabah, atau dia memberi makanan di hari tatkala hari kelaparan. Oleh karenanya kita membantu fakir miskin secara umum berpahala, tetapi kalau ada orang kita tahu ternyata dia lagi sakit parah, lagi kelaparan, lagi busung lapar, lagi kesulitan, itu lebih besar pahalanya. Sama tatkala kita membantu tatkala terjadi musibah, terjadi gempa, terjadi tsunami, kita dapati saudara-saudara kita dalam kondisi payah, kondisi parah, pahalanya lebih besar. Karena itu di hari-hari lagi mereka sangat membutuhkan. Benar kita menyumbang orang miskin di sekitar kita berpahala, tetapi yang semakin parah kebutuhannya, semakin apa? Besar pahalanya. Makanya Allah mengatakan au it'amun fi yaumin dzi masghabah. Memberi makan di hari kelaparan. Makanya sama seperti kita punya kerabat, dua-duanya kita bantu, tapi kita lihat yang paling parah, lebih miskin, lebih utama untuk kita bantu. Karena pahalanya lebih apa? Lebih besar. Kebutuhannya semakin banyak. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, yatiman dza maqrabah. Anak yatim yang ada hubungan kerabat. Anak yatim secara umum berpahala, tapi tatkala hubungan kerabat semakin kuat, ternyata anak yatim tersebut misalnya ponakan kita, ya, atau misalnya sepupu kita, maka pahalanya lebih besar untuk kita bantu daripada anak yatim secara umum. Karena pahala bisa menjadi besar ditinjau dari segi kekerabatan. Jadi dua ayat ini kita tahu, ternyata pahala bisa menjadi besar ditinjau dari kebutuhan yang mendesak. Ternyata juga pahala bisa menjadi besar ditinjau dari hubungan kekerabatan. Oleh karenanya membantu kerabat kita lebih utama daripada membantu orang yang jauh. Karena membantu kerabat kita, kita mendapatkan dua pahala. Pertama, pahala sedekah. Yang kedua, pahala silaturahmi. Namun kenyataannya banyak orang yang lebih hobi membantu orang jauh daripada kerabatnya sendiri. Betapa banyak orang hobi membantu kawan-kawannya, sementara kakak dan adiknya tidak pernah dia telepon, tidak pernah dia bantu. Seakan-akan kakak adiknya di luar daripada jangkauan dia. Sementara orang-orang jauh dia bantu, luar biasa. Ada fenomena seperti itu. Sama, sebagian orang begitu ramah, begitu mudah bantu orang lain, suka memberi bantuan sama orang lain, sama istrinya kurang dia perhatikan. Tidak pernah beli hadiah sama istrinya. Ya. Tidak pernah neraktir apa? Istrinya. Tapi kalau neraktir kawan-kawannya selalu ya. Ini orang dekat dia lupakan, orang jauh dia ingat. Ada supir berkata, majikan saya sangat baik. Kemana-mana saya disuruh beri bantuan, saya antar bantuan ke orang-orang. Saya sendiri tidak pernah dibantu sama majikan. Jadi kita harus punya barometer bahwasanya kerabat lebih utama untuk dibantu. Ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala yatiman dza maqrabah, atau membantu anak yatim yang punya hubungan kekerabatan. Anak yatim secara umum bagus, tetapi yang punya hubungan kekerabatan lebih utama untuk dibantu. Kata Allah au miskinan dza matrabah, atau orang miskin yang sangat fakir. Matrabah diambil dari kata turab yang artinya tanah. Seakan-akan dikatakan orang miskin ini enggak punya apa-apa kecuali cuma punya tanah. Artinya miskinnya sangat parah. Miskinnya sangat parah. Dia enggak punya rumah, enggak punya mobil, cuma punya apa? Tanah. Ini ungkapan bahasa Arab menunjukkan orang miskin yang sangat fakir. Lebih utama untuk kita bantu daripada orang miskin secara umum. Maka terkadang kalau kita beri bantuan, kita perlu tahu kondisi siapa yang kita bantu. Kita perlu cari tahu, ternyata ada yang lebih miskin, ada yang membutuhkan, tetangga miskin, tapi ada yang lebih miskin, itu lebih utama untuk kita bantu. Ya. Lebih utama untuk kita bantu. Kemudian,
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inilah jalan berat yang harus kau lalui supaya kau masuk surga. Apa? Memerdekakan budak, membantu fakir miskin, membantu anak yatim, ya, memberi makan tatkala musim kelaparan. Tapi ada syarat berikutnya. Syarat berikutnya agar amalanmu diterima kau harus beriman, kata Allah. Tsumma kana minal ladzina amanu. Kemudian dia harus termasuk dari orang-orang yang beriman. Percuma dia memerdekakan budak, percuma dia membantu fakir miskin, percuma dia bantu anak yatim kalau dia tidak beriman. Seluruh amalannya akan tertolak, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih." Kata Allah, tidaklah terhalangi nafkah mereka, sedekah mereka untuk diterima oleh Allah, yang menghalangi mereka kafir kepada Allah dan kafir kepada Rasulnya. Oleh karenanya orang-orang musyrikin, mereka berbuat baik sebanyak apapun, amalan mereka tidak diterima. Kenapa? Karena mereka kafir kepada Allah dan kafir kepada Rasulullah SAW. Tetapi kalau mereka masuk Islam, diterima amalan mereka. Diterima amalan mereka. Makanya Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi, lihat halaman 390, dia berkata, "Ya Rasulullah, ara'aita asya'a kuntu atahannatsu biha fil jahiliyah min shadaqatin aw ataqatin aw silati rahmin, fahal fiha min ajr?" Ya Rasulullah, bagaimana dengan amal salehku tatkala aku masih musyrik, masih jahiliyah? Saya pernah membebaskan budak, saya pernah bersedekah, saya menyambung silaturahmi. Kata Nabi SAW, "Aslamta ala ma salafa min khair." Wahai Hakim, kau masuk Islam bersama kebaikan-kebaikan yang pernah kau lakukan di zaman jahiliyah. Jadi Hakim bin Hizam, waktu zaman jahiliyah, dia menyembelih onta dibagikan kepada fakir miskin. Dia memerdekakan budak, dia menyambung silaturahmi. Pahalanya sampai ke Allah atau tidak? Tidak sampai. Kenapa? Dia musyrik. Ada yang menghalangi. Yang menghalangi itu apa? Kufur kepada Allah dan Rasulnya. Begitu dia masuk Islam, ini tadi mau naik nggak bisa. Ini amal-amal soleh mau naik tertahan dengan kekufurannya. Begitu dia masuk Islam, maka kekufuran ini hilang, penghalang tersebut hilang, maka amal tersebut naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Dan demikianlah Islam. Kalau ada orang masuk Islam, dia agama yang lain, tapi kalau dia kemudian waktu dia masih musyrik berbuat baik, maka pahalanya semua akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau dia meninggal dalam kondisi musyrik, maka kebaikannya tidak diterima karena Allah persyaratkan tsumma kana minal ladzina amanu. Dia harus termasuk dari orang-orang yang beriman. Seperti siapa? Abu Talib. Abu Talib begitu baiknya, begitu besar jasanya terhadap Islam, terhadap Nabi SAW, namun ternyata dia masuk neraka. Kenapa? Amal solehnya semua tidak diterima karena dia kufur kepada Allah, dia musyrik. Sama seperti Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an, demikian beliau juga sangat baik waktu di zaman jahiliyah, suka memberi makan kepada fakir miskin, suka menjamu tamu, sampai Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, Abdullah bin Jud'an kana wa kana wa kana." Ya Rasulullah, Abdullah bin Jud'an dulu sangat baik. Hal yanfa'uhu dzalik? Apakah bermanfaat amal solehnya? Kata Nabi, "La, lam yakun yauman qat rabbi ghfirli khati'ati yaumaddin." Dia sama sekali tidak pernah mengatakan, "Ya Allah, ampuni dosa-dosaku pada hari kiamat kelak." Dia meninggal dalam kondisi tidak beriman kepada hari kiamat. Maka seluruh amal solehnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah." Di antara ciri-ciri orang yang beriman, tawasaw bis sabr wa tawasaw bil marhamah. Saling menasihatkan untuk bersabar, saling menasihatkan untuk saling merahmati, kasih sayang. Jadi ikhwan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara ciri-ciri orang beriman saling menegur, menasihati, kita harus bersabar, harus bersabar, harus bersabar. Sabar dalam mencari nafkah, sabar dalam menghadapi anak istri, sabar dalam beribadah, sabar dalam menjauhkan diri dari kemaksiatan, sabar dalam menundukkan pandangan. Banyak hal-hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Kita lanjutkan nanti setelah salat Isya, insyaallah taala, tinggal sedikit. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Sampai kita pada firman Allah, "Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah."
Sungguhnya orang-orang beriman itu sifatnya di antara saling mewasiatkan, saling menasihati untuk bersabar dan saling menasihati untuk saling menyayangi, untuk rahmat kepada sesama. Terutama di awal ayat Allah sudah mengatakan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam susah payah. Maka kehidupan ini akan kita jalani dengan ada susah payah, perlu kesabaran. Kita didik anak istri kita untuk bersabar. Betapa banyak hal-hal yang kita cita-citakan tidak terpenuhi. Betapa banyak hal yang kita impikan tidak tergapai. Ya. Situasi kondisi berubah, ya. Stabilitas berubah, dan banyak hal. Oleh karenanya kesabaran ini adalah akhlak yang sangat mulia. Kalau seorang diberi kesabaran, ya maka dia akan hidup dengan bahagia menghadapi segala pun kondisi yang dia jalani. Ya, kita dapati ada orang kaya raya, tapi ya dia tidak sabar, ada sedikit masalah kemudian nampak ya kesedihan di hatinya. Sementara kita dapati sebagian orang mungkin miskin, mungkin dia banyak masalah, mungkin dia juga memikul hutang, tetapi dia masih bisa tersenyum, dia masih bisa senyum sama anak istrinya. Ya, kenapa? Karena dia memiliki sifat kesabaran. Ya. Terkadang masalah yang sama dihadapi oleh dua orang, tapi sungguh berbeda antara yang satu dengan yang lain. Yang menjadi rahasia adalah apa? Kesabaran. Yang satu bersabar, yang satu dia tidak bersabar. Ya. Kemudian juga saling mewasiatkan untuk kasih sayang. Kasih sayang ini sangat perlu sesama Muslim, saling merahmati, ya, saling memaafkan, saling mengedepankan husnuzan, jangan berburuk sangka, saling memberi uzur kepada yang lainnya. Ya, mereka ini di antara sifat-sifat para sahabat. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammadlah Rasulullah dan orang-orang bersamanya ruhama'u bainahum, saling merahmati di antara mereka. Ini kondisi sekarang yang sangat menyedihkan, sama muslim saling jatuhkan, saling menghina, saling karena kepentingan-kepentingan dunia, karena kepentingan-kepentingan perkara yang akan sirna. Oleh karena seorang jangan terpancing, ya. Sama muslim, sama orang beriman saling merahmati dan saling kasih sayang. Kalau kita disuruh kasih sayang kepada hewan, apalagi kepada sama manusia. Nabi SAW waktu ditanya oleh seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, saya ingin menyembelih kambing tapi saya kasihan sama dia. Menyembelih kambing tapi apa? Kasihan. Kalau dikasihani enggak jadi makan kambing. Ya. Kata Nabi SAW, wasyah irrahimtaha rahimakallah. Bahkan kambing kalau kau sayang kepada dia, kau akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang mengasihi akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Rahmatilah yang ada di atas muka bumi, kau akan dirahmati oleh yang ada di atas langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Terutama kasih sayang ini di antara keluarga. Ajari anak dan kakak sayang kepada adiknya, adik sayang kepada kakaknya, saling mendoakan. Kalau kakaknya sakit bilang, "Dek, nak, jangan lupa doain kakakmu ya. Kakakmu mau ujian, tolong doain kakakmu. Kakakmu lagi sakit, doain adikmu." Seperti itu. Jadi menebarkan kasih sayang di dalam kehidupan rumah tangga. Sama istri juga sayang, sama suami juga sayang. Istri jangan diomelin terus, apalagi suami diomelin terus juga tidak boleh ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika ashabul maimanah. Mereka itulah orang-orang yang golongan kanan, yaitu penghuni surga. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masy'amah. Adapun orang-orang yang kafir kepada ayat kami, mereka itulah golongan kiri, yaitu penghuni neraka Jahannam. Alaihim narum mu'sadah. Bagi mereka ada neraka yang tertutup, ya, sehingga mereka tidak mungkin keluar lagi. Neraka tertutup rapat, apinya terkepung dalam situ, ya. Jangankan api neraka, api dunia saja kalau orang masukin dalam oven kemudian ditutup, kayak apa panasnya, apalagi api menyala sementara tempatnya apa tertutup. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Sungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan masuk surga sampai onta bisa masuk dalam lubang jarum. Jadi mustahil. Yuriduna an yakhruju minha wa ma hum bikharijina minha. Mereka ingin keluar dari neraka namun mereka tidak bakalan keluar dari neraka Jahannam karena neraka Jahannam tertutup bagi mereka, tidak mungkin mereka keluar. Wallahu ta'ala alim bisawab. Ini saja yang dia sampaikan tentang tafsir surat Al-Balad, semoga bermanfaat.
Insyaallah pekan depan kita akan bahas tentang sirah Nabi, kita lanjut tentang sirah Nabi. Dan selalu tidak bosan-bosan saya ingatkan kepada hadirin dan hadirat untuk menghafal juz amma. Untuk menghafal apa? Juz amma. Ya. Barang siapa hafal juz amma, ya maka insyaallah dia akan hal ini akan berpengaruh dalam kehidupannya. Dia akan semangat salat rawatib karena setiap salat rawatib dia ganti-ganti suratnya. Kemudian dia akan semangat salat malam karena setiap salat malam dia murajaah mengganti-ganti suratnya. Tapi kalau yang dihafal cuma qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, maka dia tidak begitu semangat salat malam karena yang dibaca itu saja ya. Ya. Kalau jadi imam buat istri pun tidak pede, kenapa? Yang dihafal cuma 3 qul ya. Itu aja. Mas kok 3 qul terus dibaca? Oh, Abi senang sekali sama surat ini ya. Padahal tidak ada hafalan. Saya ingin bertanya mengenai pahala mengajarkan membaca anak Al-Quran, di mana setiap huruf dibalas 10 kebaikan, sehingga apabila setiap anak membaca sepanjang hidupnya akan menjadi amal soleh bagi yang mengajar. Tapi masalahnya sebagai orang tua, saya sadar kemampuan membaca Al-Quran tidak sebaik ustadz-ustadz pengajar, sehingga pahala tersebut bukan untuk kita sebagai orang tua. Jangan khawatir, masalah pahala itu ringan bagi Allah Subhanahu. Allah kalau mau kasih pahala gampang. Ada orang gara-gara dia menghilangkan gangguan dari jalan, Allah masukkan apa? Surga. Ada orang wanita gara-gara minumkan seekor anjing, Allah masukkan surga. Yang penting antum sebagai orang tua, kalau antum tidak bisa ngajar Al-Quran, antum yang ngantarkan anak antum ke pondok, atau antum panggilkan guru ngaji. Meskipun antum tidak mengajarkan secara langsung, tapi sungguhnya antum telah mengajarinya secara tidak langsung. Pahala urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi pahala bagi antum sebagai orang tua, bagi guru bagi ustaz sebagai guru, terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila memberi salam kepada sesama muslim akan tapi tidak dijawab, enggak ada masalah ya. Sunnahnya kita menebarkan apa? Salam. Kata Nabi, afsus salama bainakum. Kata Rasulullah SAW, tebarkanlah salam di antara kalian. Kalau kita tebarkan salam, orang tidak jawab, ya salah dia, bukan salah kita ya. Ya, kita salah ketemu orang, assalamualaikum, itu diinginkan oleh syariat. Dengan menebarkan salam kita akan tumbuh kasih sayang di antara kita. Mohon nasihatnya untuk teman ana yang sudah mengaji sunnah tetapi masih suka merokok. Ya nasihati aja. Ya. Rokok itu haram. Ya. Rokok itu apa? Haram. Yang jadi masalah rokok ini, kalau seandainya dia hanya mendolimi dirinya, mendolimi badannya, itu masih mending. Yang bermasalahan berat di rokok ini dia mendolimi orang lain. Itu yang jadi masalah. Padahal jangan sampai Anda keluar dari atas muka bumi ini meninggal dunia, jangan sampai Anda mendolimi orang lain. Kata Al-Imam Syafi'i, bi'sazzat ilal ma'at al-udwanu alal ibad. Seburuk-buruk bekal untuk bertemu dengan hari kiamat mendolimi orang lain. Orang kalau merokok, yang lain kalau enggak suka, pertama dicium bau yang tidak enak. Antum saja kalau kentut saja enggak suka, dia terdolimi. Ada yang kentut di kamar, terdolimi. Apalagi rokok, buat batuk, baunya enggak enak. Ya. Ini mengganggu orang lain ya. Maka hati-hati antum kalau merokok. Pertama antum mendolimi diri sendiri. Kata Nabi, la dharar wa la dhirar, tidak boleh beri kemudaratan bagi diri sendiri. Apalagi antum beri kemudaratan kepada orang lain ya. Sebagian orang tidak kuat dengan rokok. Jadi dia flu, jadi dia batuk, pusing. Bayangkan antum bikin orang pusing. Ya. Kapan itu saya pernah bimbing umrah. Kemudian ada jemaah sekamar berdampingan. Kemudian yang di kamar satu sampai pusing, sampai pilek. Kenapa? Dia cium bau asap rokok. Tapi kita enggak lihat orang merokok. Rupanya yang merokok di kamar sebelah. Ternyata yang merokok dokter. Subhanallah. Dia mungkin tidak apa-apa, tapi orang lain tersiksa. Orang lain apa? Tersiksa. Ya. Saya termasuk orang yang paling tidak betah dengan rokok. Kalau rokok dari jauh saya paling tidak suka ya. Ya. Tapi seperti itu orang kalau sudah merokok terkadang rasa malunya hilang. Dia tidak penting dia enjoy, orang lain susah. Bukan urusan dia ya. Jadi orang yang merokok itu hati-hati, dia melanggar dua hal. Pertama dia mendolimi dirinya sendiri, dan kedua dia mendolimi orang lain, hati-hati. Dan aneh, rokok itu enaknya apa sebenarnya?
Coba antum ingat sama perokok. Tanyakan antum yang dulu pernah merokok. Awal antum merokok tujuannya apa? Pasti tujuannya supaya keren kan? Apa enak pahit masukkan asap dalam? Berarti tergoda dengan orang lain ini merokok keren, kayaknya gagah. Gagah bagaimana? Iklan saja orang-orang gagah ya. Ente merokok tidak menjadikan ente menjadi gagah. Iklannya orang naik gunung, panjat gunung, naik mobil mewah. Ente mobil enggak punya, sepeda, kemudian merokok. Banyak orang merokok itu, subhanallah, itulah saya memikirkan firman Allah Subhanahu wa taala, janji iblis kepada manusia, la uzayyinanna lahum fil ardi, sungguh aku akan menghiasi maksiat bagi mereka. Rokok yang tidak ada kelezatannya sama sekali. Kalau zina ada kelezatan zina. Tapi rokok apa kelezatannya? Pertama orang merokok pasti batuk-batuk, pasti enggak enak. Tapi dia paksa lama-lama jadi enak. Padahal asalnya apa? Tidak enak. Tapi kenapa dia merokok? Karena tadi dihiasi oleh syaitan, bosnya orang merokok itu keren, disukai oleh cewek, disukai macam-macam, akhirnya dia merokok. Padahal ngabisin duit ya, jadi kecanduan ya. Sakit, batuk dan macam-macamnya. Oleh karenanya ingatkan bahwasanya kalau Anda merokok, Anda menzalimi diri Anda. Ini semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Uang yang Anda buang, ini juga akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Hasihati dia baik-baik ya, sambil doakan semoga dia meninggalkan rokoknya. Apakah batal jika kita sudah wudu tapi buang angin kecil, kentut kecil? Enggak ada. Ya batal, kentut kecil, kentut besar. Batal. Selama itu namanya kentut, maka membatalkan wudu ya. Enggak dibedakan antara kentut kecil maupun kentut besar. Tidak dibedakan antara kentut berbunyi atau tidak berbunyi. Waktu Abu Hurairah ditanya, ya Abu Hurairah, mal hadath, apa itu hadath yang membatalkan wudu? Kata Abu Hurairah, al-fusa wa dhurat. Yaitu al-fusa yaitu kentut tanpa bunyi, dhurat kentut dengan bunyi. Dua-duanya membatalkan apa? Wudu ya. Ustaz, saya baru saja menazar seorang akhwat. Tapi setelah nazar saya tidak ada ketertarikan dengan parasnya. Tapi saya tertarik dengan kepribadian yang sederhana dan pemalu. Apa yang harus saya lakukan? Karena di satu sisi saya tidak tertarik dengan parasnya, di lain sisi kalau saya tidak lanjutkan, saya takut tidak menemui akhwat yang kepribadiannya seperti dia, yang sederhana dan tidak banyak tingkah. Untuk istikharah ya. Istikharah ya. Benar, cantik itu perlu. Makanya Rasulullah suruh nazar itu karena kecantikan itu perlu. Membuat kita menundukkan pandangan. Kalau istri kita tidak menarik bagi kita, akhirnya kita jelalatan. Dan kalau kita sudah tidak cinta, akhirnya kita akan zalimi. Karena kebanyakan rahmat kasih sayang itu dibangun di atas rasa cinta. Ya. Kasihan saja tidak cukup, harus ada rasa cinta dalam antara suami istri. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Ada cinta, ada kasih sayang. Kita sayang sama istri kita, mengingat jasanya, mengingat anak-anak lahir dari rahimnya, mengingat pengorbanannya tatkala ngurus kita, tapi harus ada cinta juga. Kalau berkumpul antara cinta dan rahmat, maka keluarga akan langgeng dan bahagia. Karena kalau kita cinta, dia minta belikan ini, kita belikan, ya tidak? Dia minta jalan-jalan, kita aja jalan-jalan. Tapi kalau kita enggak cinta, ngapain buang-buang jalan-jalan? Pakai dalil keluar ya. Kalau cinta mau kemana aja kita ajak ya. Jadi antum sudah satu sisi, antum tertarik dari sisi kepribadiannya. Tapi saya khawatir kalau antum enggak tertarik dari parasnya, ini juga mengkhawatirkan ya. Tapi tidak ada jalan antum istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata berat untuk tetap menikah dengannya, maka bismillah ya. Tidak ada la nadama ma'al istikharah. Tidak ada penyesalan setelah istikharah. Itu pasti pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau setelah istikharah ternyata antum berat, ragu-ragu, mending antum tinggalkan daripada antum menzaliminya di suatu hari. Di lain sisi, kecantikan itu nilainya menjadi kecil tatkala antum mendapati istri yang akhlaknya mulia. Kalau orang istri akhlak mulia luar biasa, betapa banyak orang bahagia dengan akhlak istrinya, bukan dengan paras istri. Betapa banyak kita dapati orang tampan istrinya biasa-biasa saja. Betapa banyak orang biasa-biasa istrinya cantik jelita ya. Tapi ternyata orang tersebut dia bahagia dengan istrinya. Kenapa? Akhlaknya yang sangat mulia. Jadi kalau kita sudah menghadapi perjalanan kehidupan rumah tangga benar, yang menjadi utama itu bukan paras ternyata. Ternyata apa? Akhlak yang mulia. Kalau antum bisa dapatkan akhlak mulia beserta paras yang cantik, maka alhamdulillah. Ya.
Tapi saya khawatir jangan-jangan antum selleranya terlalu tinggi. Hati-hati. Ya, maka berkaca dan tahu diri ya. Intinya istikharah, minta petunjuk kepada Allah. Kalau memang antum enggak pas, enggak usah ya. Enggak usah dilanjutkan daripada nanti antum mendolimi sang akhwat. Tapi kalau antum berat, insyaallah bolehlah saya ada ketertarikan meskipun tidak tertarik sekali. Mudah-mudahan dengan akhlak yang mulia, dengan sifatnya pemalu menjadikan dia lebih cantik. Ustaz, mohon ulangi lagi tafsir la uqsimu bihadzal balad. Tadi 3 pendapat. Baca aja di buku ya. Karena ini harus tahu bahasa Arab ya. Apa itu lamu zaidah? Apa itu huruf zaidah dalam Quran? Apa fungsinya? Yang dimaksud dengan zaidah itu apa? Berkaitan dengan i'rab atau tidak? Ini semua bagi orang yang bisa bahasa apa? Arab. Sementara yang nulis saya lihat tidak tahu bahasa Arab ya. Ya, maka mohon maaf saya belum bisa menjelaskan lagi. Coba baca di buku ya. Kalau paham, kalau tahu orang bahasa Arab insyaallah ngerti. Kalau enggak ngerti enggak apa-apa, lewati aja. Tidak penting, intinya saya katakan tafsiran yang lebih rajih yaitu Allah bersumpah, sungguh aku bersumpah dengan kota Mekah. Artinya la uqsimu bihadzal balad, artinya sungguh aku bersumpah dengan kota Mekah. Berkaitan Masjid Aqsa bukan tanah suci, bagaimana penyebutan Aqsa dengan Al-Ardul Muqaddasah? Benar, Ardul Muqaddasah tanah suci bukan pengertian tanah haram. Bukan pengertian apa tanah haram. Ya. Innaka bi ardil muqaddasi tuwa. Seperti Nabi Musa juga waktu pergi ke Bukit Tursina, Allah mengatakan fakhla'na 'alaik, bukalah kedua sendalmu. Sesungguhnya engkau berada di tanah yang suci. Tetapi bukan berarti tanah haram. Tanah haram itu punya, kalau bahasa kita tanah suci, padahal maksudnya tanah apa? Tanah haram. Yang berlaku tadi aturan-aturan yang kita sebutkan. Tidak boleh berburu, tidak boleh menakut-nakuti hewan, ya, tidak boleh menumpahkan darah, tidak boleh kalau ada barang jatuh tidak boleh diambil, tidak boleh mematahkan apa namanya dahan dan yang lainnya. Bolehkah menjual sisa pianika, alat musik sampai habis karena dahulu belum tahu ini haram. Tapi juga jika habis anak tidak akan jual lagi. Ya kalau sudah habis apa yang mau dijual? Jangan. Untuk menjual barang yang haram dibeli oleh orang tersebut menggunakan perkara yang haram. Ya, maka sebaiknya dihancurkan, tidak usah dijual. Allah akan gantikan lebih baik ya. Allah akan gantikan lebih baik. Demikian saja, mohon maaf banyak pertanyaan tidak bisa saya jawab ya. Ditanyakan kepada ustaz yang lain. Kita bertemu pekan depan insyaallah dalam Sirah Nabawiyah. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.